Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan dan saya akan mereview hasil pertandingan yang berlangsung di leg kedua babak semifinal UCL atau Liga Champions dimainkan di Stadion Giuseppe Meazza di kota Milan, mempertemukan antara dua tim sekota yang juga memang lebih dikenal dengan Derby della Madonnina, dan akhirnya Inter Milan atau Internazionale of Milan Nerazzurri lolos ke babak final UCL musim ini. Mereka menunggu pemenang antara Manchester City dan Real Madrid yang juga akan bertanding di leg kedua di Etihad pada Kamis dini hari. Dan selamat buat Inter Milan, akhirnya apa yang dinanti-nantikan oleh pendukung fanatik Inter Milan terwujud. Setelah terakhir kali sudah cukup lama, 1 dekade yang lalu ya, Jose Mourinho membawa ini tim ke final, ada treble winners di sana di 2010 dan mereka sukses di final mengalahkan Bayern Munchen. Dan setelah itu tidak ada lagi Inter Milan bisa melaju ke babak final, dan saat ini mereka mendapatkan itu setelah menyingkirkan tim sekota mereka, ini musuh bebuyutan mereka yang selalu dalam derby Milan, dan AC Milan tidak berdaya. 2 pertandingan dalam 2 leg, Milan bahkan tidak bisa membuat sebiji gol pun ke gawang Andre Onana, penjaga gawang dari Inter Milan. Dan kedatangan Leo memang cukup ada pengaruh, tapi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, Leo begitu cepat ya. Bagaimana Rafael Leo ini dari sisi kiri dia bisa bermain, karena di leg pertama dia tidak bermain, posisinya digantikan oleh Alexis Saelemaekers. Tapi akhirnya Leo tidak bisa membuat Milan bisa membalikan keadaan. Itu sangat sulit ketika di leg pertama kalah dengan 0-2 dari Inter Milan, dan untuk bisa mencetak gol di saat Inter Milan menjadi tuan rumah walaupun bertanding di stadion yang sama, ini pekerjaan yang sulit ya, misi yang berat disandang oleh pasukan Stefano Pioli, dan itu mereka rasakan memang. Sepanjang pertandingan boleh saja ya di babak pertama, bahkan dalam 30 menit pertama AC Milan itu tampil bagus, ya ada beberapa peluang, namun kalau melihat dari secara keseluruhan di semua aspek yang ada, ya mereka hanya 5 kali menembak, sangat kecil dalam pertandingan ini. Ya, boleh 57% penguasaan bola Inter dengan 43%, tetapi itu tidak menjadi jaminan buat mereka kalau hanya menembak 5 kali sepanjang waktu normal, ada plus injury time, ya 90 menit tentunya waktu normalnya, dan hanya 1 on target. Ya, ini yang saya bilang bahwa mereka memang tidak efektif dibandingkan dengan Inter Milan, ya. Boleh kalah dalam 43% saja mereka menguasai bola, tapi kita bisa melihat Lautaro Martinez dan kawan-kawan ini bisa menembak sampai 15 kali dan 4 on target di sana. 1 menghasilkan gol yang dibuat di menit 74 oleh Lautaro Martinez. Dan ketika Martinez membuat gol di menit 74 lewat sebuah kombinasi kerjasama yang dibangun antara Robin Gosens kemudian dengan Lukaku, ya ada 1-2 dengan Lukaku di dalam kotak penalti Milan, saya kira sudah selesai. Ya, karena untuk bisa mengejar 4 gol ke depan bagi Milan terlalu berat ketika udah masuk ke menit 74. Dan kita bisa melihat ini gol semata wayang dari Inter Milan yang menyingkirkan AC Milan itu di percaturan Liga Champions. Jadi angan-angan ambisi Milan untuk bisa merebut gelar ke-8 mereka pada musim ini, ya atau bisa melaju ke final, itu kandas. Dan Inter Milan sekarang melaju ke final dan berpeluang untuk bisa menjadi juara. Walaupun siapa yang akan tampil di babak final, mau Real Madrid, ya mau City, sekarang mereka sudah bersiap untuk bisa bertarung di babak final yang akan dimainkan di Stadion Ataturk di kota Istanbul, ya Turki, pada tanggal 10 Juni yang akan datang. Nah, kita lihat ini gol ya, kerjasama dengan Lukaku. Dan Lautaro Martinez ya menghujamkan tembakan kaki kiri untuk menaklukkan Mike Maignan, dan akhirnya Inter lolos ke babak final UCL. Ini adalah Onana, penjaga gawang yang banyak juga menyelesaikan penyelamatan gemilang di bawah Mister Inter Milan, dan mereka memang kita lihat sangat berpesta. Dan ini Lautaro Martinez lari keluar lapangan, ya, bahkan dia melompat
ya dari pagar pembatas ini untuk masuk mendekati supporter tifosi dari Inter Milan yang berjubel kita lihat di sini, dan ini Lautaro Martinez ya. Dia berpegang di ini pagarnya dan disambut dengan luar biasa oleh pendukung Inter Milan yang sudah lama menantikan momen ini, dan akhirnya mereka bisa mendapatkan itu. Nah, kalau melihat dengan apa yang dimainkan oleh Simone Inzaghi dalam pertarungan melawan Milan, dia tidak mengubah sama sekali ya the winning team di leg pertama, dan dia bawa di leg kedua ya. Penjaga gawang masih dengan Onana. Ada 3 pemain belakang kan terbiasa dengan pola yang sudah dibaku di sini, 3-5-2 bagi Inter Milan. Darmian di sana, ya Acerbi yang juga spesialis untuk bisa mematikan pergerakan Oliver Giroud, striker dari Milan, dan di sana ditemani oleh Bastoni, ya 3 ini. Nah 5 gelandang yang selalu menyulitkan bagi pergerakan pemain-pemain Milan ya seperti biasa, Di Marco di kiri, Dumfries di kanan, ada 3 di tengah, Calhanoglu, ada Mkhitaryan, ada Barella di sana. Sayang memang Mkhitaryan mengalami cedera ya di babak pertama, ya mungkin menjelang 10 menit terakhir, dan dia harus digantikan oleh Marcelo Brozovic, dan Brozovic jangan terkenal tipe gelandang petarung juga. Dan memang bagi Inzaghi dia harus menjaga keseimbangan di tengah. Ketika Miki keluar, Brozovic yang masuk untuk bisa mengisi di sini. Karena juga ada beberapa pergantian pemain yang dilakukan oleh Simone Inzaghi di babak kedua, dan kelihatan sekali memang lini tengah mereka sangat kuat. Itu yang saya bilang, tidak bisa masuk pemain-pemain AC Milan di sepertiga lapangan untuk bisa mendekati kotak penalti Inter, sehingga mereka hanya mendapatkan 1 on target. Ya, ini sangat sulit ya. Disiplin yang bagus dimainkan oleh Bastoni, ada Acerbi, Darmian. Memang ada satu kesempatan di babak pertama ketika Tonali hampir atau nyaris bisa mencetak gol, tapi sebelum dipotong sana oleh Darmian, Leo juga bisa melakukan tembakan di sana, Giroud, tapi tidak menemui sasaran ya yang ada di sana. Pertarungan juga Krunic dan Tonali tidak mampu untuk bisa bertarung, untuk bisa menguasai benar, mengalahkan gelandang-gelandang Inter yang tampil luar biasa tentunya, dengan Barella yang menjadi motor di sana dibantu oleh Calhanoglu. Seperti biasa di depan ada 2 pemain, Edin Dzeko dan Lautaro Martinez yang juga bertindak sebagai kapten. Nah, Edin Dzeko akhirnya ditarik keluar di babak kedua, digantikan oleh Romelu Lukaku. Dan kita bisa melihat juga Robin Gosens juga ikut dimainkan ketika Di Marco keluar. Juga ada Barella yang keluar, yang akhirnya itu digantikan juga dengan Roberto Gagliardini yang dimainkan. Lautaro Martinez juga di menit 84 ditarik ya. 10 menit setelah dia mencetak gol, ya kemudian digantikan oleh Joaquim Correa. Jadi pergantian-pergantian pemain ini yang ditampilkan oleh seorang Inzaghi. Dia sudah merasa aman ketika Lautaro ditarik keluar ya. Tapi yang paling krusial adalah dia memasukkan 2 pemain, Robin Gosens dan Lukaku. Ya, sejak menit 66 kedua pemain ini masuk, dan disitulah proses gol terjadi seperti yang saya lihat dalam cuplikan tayangan tadi. Bola berawal dari Gosens bergerak cepat, perpindahan dengan Lukaku. Kemudian ada Martinez yang masuk ke dalam ya, dan akhirnya dia memberikan kepada Martinez, dan Martinez mengembalikan kepada Lukaku. Sebelum Lukaku lagi mengembalikan kepada Martinez, dan Martinez bisa melepaskan tembakan. Jadi kerjasama ketiga pemain ini, dan memang kelihatan sekali ini pergantian yang mendatangkan hasil yang luar biasa bagi Inter Milan dalam pertandingan ini. Nah, bagi Pioli sendiri memang kekecewaan yang luar biasa ya yang mereka dapatkan setelah mereka kalah di leg pertama. Sudah terlihat jelas bahwa mereka tidak akan mungkin mendapatkan 3 gol menghadapi Inter Milan di leg kedua. Ya memang ada beberapa perubahan dengan Leo masuk, Halle Marquez nanti masuk di babak kedua. Ada Junior Mesias di sana bersama dengan Brahim Diaz untuk mendukung Giroud di lini serang, Krunic dan Tonali yang ada di sana. Malik Thiaw masuk di starting line up pertama sebelum digantikan oleh Kalulu. Ada Fikayo Tomori di sana, Calabria seperti biasa sebagai kapten di kanan, dan ada Theo Hernandez. Nah, alur serangan bagi AC Milan itu memang lebih banyak datang dari sisi kiri karena begitu kencang, begitu kuat ya. Di sisi ini dengan adanya Theo yang banyak membantu dan juga berkolaborasi dengan Rafael Leao. Tapi mereka memang itu saya bilang sulit karena di posisi ini juga mereka harus berhadapan, harus bisa menaklukkan Denzel Dumfries sana dan Matteo Darmian yang terus bisa mengontrol sisi ini. Jadi walaupun Leo punya kecepatan ya, kemudian ada Theo Hernandez ya
yang punya kecepatan juga, tapi mereka akhirnya tidak mendapatkan hasil yang maksimal atau sesuai yang diinginkan oleh pendukung Milan tentunya. Dan Inter bisa mengunci mereka di sini. Dan luar biasa memang bagi Inter, dan saya sudah katakan ya bahwa kalau dengan Milan, Inter akan termotivasi untuk bisa memenangkan pertandingan ketimbang melawan Napoli, dan mereka bisa mendapatkan ini suatu hal yang sangat baik buat Inter Milan. Orang boleh mungkin mengunggulkan di final nanti entah Madrid sebagai juara 14 kali di UCL ataupun Manchester City, tapi ingat Inter bisa membuat segala sesuatu berbeda di lapangan ketika mereka berada di final. Tentunya akan lain halnya. Ya, bagi Inzaghi, dia punya racikan yang luar biasa. Tidak akan mengubah, saya pikir, dengan apa yang dia ada saat ini. Dengan starting line up dia akan bawa ke final di Istanbul nantinya untuk menghadapi City atau menghadapi Madrid di final, dan memang harus berhati-hati. Ya, baik Pep Guardiola jika membawa City lolos atau Carlo Ancelotti jika Ancelotti bisa membawa Madrid lolos ke babak final, karena kita bisa melihat bahwa Inter memang agak berbeda sekarang. Ya, mereka kalau sudah bermain di final tentunya dengan motivasi tinggi bagi mereka, fighting spirit mereka tuh sangat baik, mental mereka luar biasa. Dalam pertandingan itu terlihat ketika mereka bagaimana meredam Milan dalam 2 leg. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.